حبيبي يا محمد يا عروس الخفقين يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita, Nabiina kekasih Allah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin muslimat jamaah PPA yang Ustaz takzimi, Ustaz muliakan. Perlunya amaliyah yang setiap hari kita lakukan yang nanti akan menghasilkan apa yang dinamakan amal akhirat. Tanpa sadar ketika kita beramal, menjalankan suatu bentuk amaliyah yang ada di dunia ini, selalu dihipnotis, selalu digiurkan, selalu diarahkan suatu hal yang kadang nggak jelas dan kita nggak paham. Alias pengaruh-pengaruh iblis yang bersifat negatif di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Alias segala sesuatu yang bersifat banyak maksiatnya, zinanya diperbesar. Ini yang kenyataan terjadi pada diri kita sendiri. Namun tanpa sadar apa yang kita lakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as shadiqin. Orang-orang yang bertakwa, wahai orang-orang yang bertakwa, berkumpullah kita bersama mereka-mereka orang yang jujur, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang banyak pengetahuannya, yang bersifat positif. Ini yang nantinya akan mencerminkan nuansa-nuansa yang indah di kedepannya, di rumah masa depan kita. Mana rumah masa depan kita? Rumah akhirat. Perjalanan ukhrawi. Nah, di sini ada beberapa orang yang nanti di akhirat wajahnya ini sangat bercahaya. Nih, kalau kita sekarang lagi lihat orang ini jidatnya ini seperti gosong itu, nanti bercahaya. Tapi kadang-kadang uniknya, Masya Allah, kadang orang sujud diusap-usap gini terus. Supaya ini membekas. Bukan karena faktor sujud. Ada yang murni faktor sujud sampai ini membekas. Ada. Namun ada lagi yang sekedar diusap-usap gitu. Supaya apa? Supaya membekas. Bukan karena faktor dari sujud dan ibadah, bukan. Ada orang yang nanti di akhirat yang wajahnya sangat bersinar, bercahaya. Rabbana taqabbal minna rabbana nuruna waghfir lana. Jadi satu adalah orang yang dia suka mandi sebelum subuh. Ini nanti cahayanya, wajahnya ini bercahaya di akhirat. Yaitu satu orang yang mandi sebelum subuh. Ketika sebelum subuh dia sholat dulu. Sebelum sholat ini dia mandi dulu. Rata-rata kalau kita sholat subuh aja jarang mandi. Paling cuma wudhu, sudah selesai. Wudhu aja cuma begini, tek aja. Sudah tidak memenuhi syarat syahnya sholat, syarat syahnya wudhu.
Sehingga apa? Datang sholat ibadah subuh hanya untuk menggugurkan kewajiban kita saja. Mari kita sempurnakan seperti ini. Kita sempurnakan dalam ibadah kita, biar nanti bercahaya wajah kita. Jadi pertama adalah orang yang suka mandi sebelum subuh. Ini yang pertama. Jadi nanti wajahnya bercahaya ketika ada di alam akhirat nanti. Yang kedua adalah orang yang suka wudhu sebelum bobo, sebelum tidur. Jadi sebelum tidur dia wudhu dulu. Ini nanti wajahnya bercahaya. Setelah wudhu, sebelum tidur, baca ngatamin Al-Quran dulu. Bagaimana ngatamkan Al-Quran? Baca Al-Ikhlas 3 kali. Kemudian ingin mendapatkan syafaat baginda Rasulullah, bagaimana? Baca sholawat. Kemudian ingin mendapatkan suatu permintaan maaf kepada semua sesama muslim, baca apa? Astaghfirullahaladzim. Terakhir baca la ilaha illallah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ini sebelum tidur, setelah wudhu baca itu kemudian bubuk. Enggak makan banyak waktu, tidak. Ini amaliyah yang bagus ketika kita mau bubuk. Rata-rata ketika kita mau tidur enggak wudhu dulu. Asal santap tidur, asal gitu aja. Padahal sunnah Rasul ketika sebelum tidur, tempat tidur kebas dulu. Siapa tuh ada jin di situ lagi tidur atau apa berbaring, kebas dulu pakai kemucing atau apapun. Kebasin dulu, baru kemudian setelah itu kita mau berdoa dulu sebelum tidur dengan perbacaan-bacaan yang sudah. Kalau bisa ditambahin lagi dengan kita membaca surat Mulk sebelum tidur, yang nanti ini adalah peneman kita ketika kita berada di alam akhirat, alam barzah. Ketiga, orang yang dia memperlama sujud ketika sholat. Sujudnya lama. Kondisi dalam sujudnya, dia bukan minta apa-apa, tapi minta pengampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hubbud dunya. Hubbud dunya, cinta dunia, namun takut mati. Nih, ketika sujud dia lamain, terutama sujud di akhir sholat. Lama sekali. Ini sudah 3 tadi. Di wajahnya yang nanti bercahaya di akhirat, pertama adalah dia yang suka mandi sebelum subuh, kemudian dia yang mau tidur, itu wudhu dulu sebelum tidur. Ketiga, orang yang sujudnya dalam sholatnya itu lama. Yang keempat, dia yang suka bangun sepertiga malam, kemudian melaksanakan sholat tahajud. Wa minal laili fatahaj bihi nafilatalak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Diangkat ke tempat yang terpuji. Nanti wajahnya bercahaya. Nah, jam 3 ketika mau sholat tahajud ini bangun jam 3. Jam 3 coba setelah wudhu menghadap ke langit, doa setelah wudhu, kemudian baca apa? Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr 3 kali. Insya Allah segala kesulitan apapun Allah akan bentangkan suatu pemikiran penyelesaian yang luar biasa. Yakinlah sama Allah bahwa segala itu adalah obatnya dari Allah. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Yang keempat, maka jangan sampai tinggalkan sholat tahajud. 3 pesan Nabi. Pertama apa? 3 pesan Nabi buat umatnya. Pertama, jalankan, lakukan puasa sunnah sebulan minimal 3 hari. 3 kali. Kemudian laksanakan sholat duha. Kemudian laksanakan sholat tahajud. Ini penting. Kemudian laksanakan sholat witir. Mari kita ini lakukan bersama-sama, amaliyah ini kita lakukan, kita jalankan bersama-sama. Insya Allah akan membentangkan pikiran-pikiran yang bagus, ide-ide yang bagus, iman yang kuat dalam hati kita, dan dijauhkan kita semua sebagai hamba Allah yang munafik. Dijauhkan diri kita untuk senantiasa menjadi hamba Allah yang istiqomah di dalam ibadah kita.
Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah dimuliakan Allah. Kemudian yang kelima, dia yang bibirnya basah dengan ketika kita bersolawat. Orang yang bibirnya basah dengan bersolawat, ini nanti wajahnya di alam akhirat bercahaya. Makanya kemana-mana bawa tasbih. Tasbih di kita, padahal sunnah Rasulullah SAW ketika bertasbih atau ketika wirid itu gunakan tangan. Nih, jari-jari tangan nih. Ini sebagai alat. Lebih utama, lebih afdal lagi gunakan jari tangan. Subhanallah, 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 subhanallah. Ini satu tangan 33. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1. Ini ada 6. Ini 6, 6, 6. Kemudian ini 4. 1, 2, 3. 4, terakhir ini ganjil, 33. Coba digunakan, coba diamalkan sebaik-baiknya. Insya Allah kita akan mendapatkan suatu rahmat, syafaat yang luar biasa. Ketika lisan kita basah dengan minimal 1000 kalilah kita bersolawat. Innallaha wal malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima. Kalau kita memang hamba Allah yang beriman, kita hamba Allah yang penuh dengan keimanan, maka lakukanlah salat karena Allah aja bersolawat. Ketika kita bersolawat sekali, maka Allah akan berikan kita 10 kali salawat, 10 kali kebaikan. Dan 10 dihapuskannya dosa-dosa kita, 10 kali dicatatnya pahala kita. Lumayan kan? Ini merupakan suatu apa? Berkah barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala buat hambanya yang istiqomah. Makanya disebutkan innallaha wal malaikatahu, sungguhnya Allah dan malaikat yusalluna 'alan nabi, selalu bersolawat kepada baginda Rasul. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai hamba-hamba Allah yang beriman, marilah bersolawat. Jangan kita menjadi hamba Allah yang beriman kemudian tidak mau bersolawat. Makanya penting ayat ini menegaskan begitu pentingnya ketika kita bersolawat. Innallaha wal malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kemudian yang keenam, yaitu dia yang baca doa ini ketika dia bercermin. Jadi bercermin ini dia baca doa ini. Allahumma kama hasanta khalqi fahasin khalqi. Ustaz ulangi. Allahumma kama hasanta khalqi fahasin khalqi. Ini ketika bercermin. Baca itu. Mereka nanti wajahnya bercahaya. Jadi ada 6. Tadi wajah kita akan bercahaya di akhirat. Mari, kalau sekarang kita belum mengerti, mari kita kerjakan bareng-bareng. Mari kita lakukan bareng-bareng. Yang tadinya sujudnya cuma sebentar-sebentar, mari kita sujudnya agak lama. Istiqomah, bukan lama minta dunia, hubbu dunia, bukan minta wasya'ila magfiratum min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Jadi benar-benar bersegera untuk kita memohon ampunan, maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penting buat kita, penting buat kita renungan kita, lebih-lebih di dalam apapun bentuknya kesulitan-kesulitan kita. Segala suatu cobaan yang akan menimpa kita mungkin, atau yang sudah menimpa kita, maka perlunya patut kita bercermin pada diri kita sendiri. Semua kegagalan yang kita lakukan bercermin pada diri kita sendiri. Kenapa saya bisa gagal? Kenapa saya seperti ini? Telusuri, introspeksi diri dan dalam renungan yang didasar dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah kita akan mendapatkan makhraja, jalan keluar. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah dimuliakan Allah. Alangkah baiknya sesuatu yang belum terjadi kita bisa antisipasi. Lebih baik kita mengantisipasi sebelum segala sesuatu menerjang diri kita, kemaksiatan, kezaliman, kebatilan menerjang pada diri kita. Dan yang paling fatal, kita murtad, keluar dari Islam itu sendiri, suudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ini adalah bentuk-bentuk kemursalan yang terjadi pada diri kita. Sebagai hamba Allah yang imannya pas-pasan, yang imannya tipis. Maka perlunya ayat-ayat Allah untuk kita pelajari bareng-bareng. Untuk kita jadikan suatu momen yang bagus di dalam penafsirannya. Kemudian kita realisasi dalam kehidupan kita sehari-hari yang mencerminkan suatu hal yang dinamakan al-imanu atau minu billahi wal malaikatihi wa kutubihi wa rasuli wal yaumil akhir wa qadri khari wa syahri. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita kaji. Usikum wa nafsi bitaqwallah wa bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.